Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali di tempat ini, di Masjid Al-Hikmah. Semoga masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bermohon demikian pun lingkungan sekitarnya oleh Allah diberkahi pula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali menganugerahkan kita usia, diberikan hidup di hari ini yang tentu tidak sama dengan hari yang telah berlalu, bahkan mungkin jutaan hari yang telah kita lalui. Dikarenakan saya melihat usia di sini hampir kebanyakan sudah melampaui 50 tahun. Sebagian di antara di bawah 50 tahun. Tetapi semua kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidup yang dianugerahkan itu sesuatu yang sangat mahal. Tidak jarang pikiran kita kacau, jiwa kita diterpa sesuatu yang menjadikan lupa kepada Allah. Padahal tidak ada yang lebih besar dari apa yang kita harapkan yang belum datang. Dan tidak ada yang lebih berharga dari apa yang sudah kita peroleh selain hidup itu sendiri. Karena hidup itu sifat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka hidup ini ditandai dengan bernafasnya tubuh ini, artinya Allah masih mengizinkan jasad kita untuk kita pakai. Masih kita bisa manfaatkan kaki untuk melangkah, masih kita dapat manfaatkan tangan untuk berbuat, melakukan apapun yang kita inginkan. Demikian pun penglihatan kita, pendengaran kita, dan mulut kita. Itu isi dari hidup yang Allah anugerahkan. Dan semua kita tahu dan yakin semua itu akan berakhir. Yang pada saatnya, saat ruh keluar dari tubuh ini, dengan tiba ajal dan diutusnya malakul maut yang sering kita berikan satu nama dari para alim ulama, para nabi, itu malakut Israil. Maka saat itu tubuh kita sudah tidak berdaya lagi. Mata sudah tidak melihat lagi, telinga pun sudah tak bisa mendengar lagi. Bahkan kita pun sudah tidak diharapkan kelihatan lagi di tengah keluarga. Anak istri sudah tak mau melihat wajah kita lagi. Bahkan tidak sedikit saya beberapa kali datang kepada sosok yang sudah meninggal. Artinya sudah bertemu dengan ajal. Anaknya yang sudah dewasa pun tidak mau memandikan bapaknya sendiri. Itu membuat saya miris. Saya kira tidak ada alasan kenapa dia tidak mau memandikan bapaknya. Mungkin satu, takut, yang kedua jijik mungkin. Walhasil itu dikarenakan kurangnya pengetahuan. Nah, maka bahwa malam ini saya akan membacakan hikmah yang ke-23. Hikmah yang ke-253 dengan tema umur pendek tanpa manfaat. Jadi kalau ditanya sains, panjang pendek itu adalah relatif. Tidak ada ukuran mutlak, sesuatu dinamai pendek dan sesuatu dinamai panjang. Tetapi itu relatif. Tergantung orang mau mengambil apanya dalam kepentingan hidupnya.
Maka dengan hikmah yang ke-253 ini, mari kita saling menyadari di malam ini, pada kesempatan ini, bahwa masa kita tinggal di tempat ini tidak akan lama. Tentu sebagian yang hadir, termasuk saya secara pribadi, ayah sudah pulang, ibu sudah pulang, tinggal anaknya ya saya. Nah, pasti mau tidak mau pasti akan pulang. Tapi kalau boleh saya tanya nih, ibu-ibu sudah rindu nggak bertemu sama Allah? Rindu ya, kelihatannya udah rindu kelihatannya. Kalau ini Wak Aca sudah rindu kelihatannya. Kangen ya, kangen banget ya. Rindu ya. Nah, jadi pemahaman kita kalau ditanya rindu tuh pasti jawabannya mati. Nggak gitu. Nggak gitu juga. Jadi rindu itu satu kondisi jiwa dikarenakan si jiwa itu sering memperoleh kebaikan. Sementara dia yang memberi kebaikan nggak kelihatan. Tidak tampak. Akhirnya jiwa terdorong rasanya ingin bertemu. Satu waktu tiba-tiba ada orang transfer duit ke rekening Anda. 50 juta. Besar kecil? Relatif ya, relatif. Kalau tanya Haji Ajatnya kecil. Karena kan rekeningnya nggak ada serinya. Unlimited. Ya. Jadi saya sarankan sekarang kan rekening kalau yang 3 bulan nggak dipakai diblokir ya. Maka yang paling aman itu duitnya simpan di pikiran aja udah. Aman. Jadi di pikiran saya ada 100 triliun ini, barangkali yang butuh silakan. Cuma saya juga bingung gimana mencairkannya ini. Didagor-dagor keluar. Nah, si orang yang kirim duit itu Anda tidak tahu, tapi dia kasih WA. Nah, sebutlah misalkan ngirimnya ke siapa tuh? Ke Mas Glenn. Jadi WA-nya tuh DP-nya gambar bunga mawar. Namanya hamba Allah. Statusnya dunia sementara, akhirat selamanya. Ngasih pesan tuh dari sosok yang sangat merindukanmu. 50 juta transfer. Kira-kira penasaran nggak Pak John? Pak Glenn? Mau nggak ketemu? Kenapa mau ketemu? Kok kenapa dia begitu baik? Tanpa menyatakan identitasnya siapa, tiba-tiba kasih duit tanpa syarat 50 juta. Penasaran itu semakin membesar. Siapa? Tanya-tanya dah balik kocak kamu mungkin, beren. Dah kocak teh. Pasti ini di luar balik kocak ini. Ternyata bulan depannya transfer lagi 50 juta lagi. Dari sosok yang sangat mencintaimu. Makin bertambah nggak penasaran? Tiba-tiba ngajak ketemu, kalau kamu ketemu, temui aku di tengah makam pahlawan. Wah, makin berdebar-debar nih. Makam pahlawan. Buah-buah. Biar aku juri buka rekening nih, yang buka WA. Nah itu satu ilustrasi kecil. Begitupun manusia kalau menyadari bahwa setiap saat telah dianugerahkan Allah kepada kita sesuatu yang kalau kita sadari jauh lebih berharga dari 50 juta itu. Dan itu pun sama, tanpa syarat. Tetapi manusia seringkali lupa. Kalau dibandingkan 50 juta itu dengan mata sebelah kita, lebih berharga mana? Kalau saya, lebih berharga mata. Lebih berharga mana dengan fungsi mendengar? Sebelah aja. Kalau bagi saya, lebih berharga mendengar. Tetapi kenapa nggak rindu-rindu sama Tuhan? Akibat kita tidak menyadari, sebetulnya kita telah menerima banyak.
hal nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kan ini syarat orang yang ngasih tanpa syarat baik berarti itu. Maka Allah Maha baik. Ini saya bersyukur datang di tengah orang-orang yang baik. Datang kopi tanpa syarat, tanpa diminta datang. Datang iya martabak tanpa diminta, tanpa syarat datang. Berarti saya yakin ini di tengah orang-orang baik saya duduk. Karena orang yang nggak baik, jangan kan nggak diminta juga nggak akan ngasih. Mari orangan, nanti kopi, ngion sorangan. Itu warung ayah deket tah rupeun. Iya mah cek. Nah, terlebih sesuatu yang harganya mahal biasanya ada ukurannya. Benar nggak? Kalau perak segram berapa yang tahu nggak perak? Ya paling 25.000 lah. Kalau emas 1 gram ya, berapa bu? 1 juta ya. Apa sih betul? Lamun berlian dapalnya itu kan ukurannya gram ya, betul ya? Gram juga ya. Krat tuh kataku apa tuh krat. Lamun naon? Kilo tuh. Lamun jalantah jaliken tuh, perjaliken. Lamun barangkal bertrek tuh, makin murah harganya, satu ukurannya makin banyak. Kalau tanah meter kan gitu. Nah, Ibnu Athaillah ingin mengingatkan kepada kita bahwa umurlah waktu itu yang paling mahal. Jadi waktu itu ukurannya detik. Itu. Detik berkembang menjadi menit, menit berkembang menjadi jam, kan gitu. Jadi ukurannya detik. Nah, jadi waktu yang kita kuasai sebetulnya hanya 1 detik per detik. Masa lalu sudah meninggalkan cerita dan sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Masa yang akan datang pun belum tentu menjadi milik kita. Kita nggak bisa mengendalikan. Hari esok di luar kendali kita. Tetapi saat ini, inilah saat yang dalam kuasa kita. Anda berkuasa penuh dari apa yang Allah anugerahkan lewat saat yang sedang berlangsung. Apakah mau menjadikan jalan berbuat amal soleh? Apakah mau menjadikan sebab jadi amal salah? Atau hanya berlalu waktu tanpa makna alias sia-sia? Itu semua kembali kepada pilihan kita masing-masing. Dan akibat dari amal soleh itu sendiri, amal salah atau kesia-siaan, maka di masa yang akan datang, kalau kita masih hidup, efeknya pasti akan datang. Man amalan sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa berbuat amal soleh, maka akibat dari amal itu tidak akan berdampak kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri, dan amal yang salah pun demikian akan kembali kepada dirinya sendiri. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-293 itu umur pendek tanpa manfaat. Kumaha cenah bunyinya teh? Rubba umurit tasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu katsiratun amdaduhu. Rubba banyak. Kalau rubba itu banyak. Dari kata rob. Rob itu kelebihan alias banyak. Tinggi. Maka muncul riba. Riba itu banyak kelebihan. Kalau rubba mah
dimanai ada kalanya. Ini ruba tanpa ma. Jadi ruba umrin, banyak umur. Banyak umur. Tasa'at amaduhu wa qallat amdaduh. Banyak umur seorang panjang masanya, tapi sedikit manfaatnya. Wa rubba umurin qalilatun amaduhu kasiratun amdaduh. Dan banyak umur yang pendek masanya, namun penuh dengan manfaat. Nah, jadi kalau melihat memang apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan dalam sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, seseorang itu berharga tidaknya itu penekanannya kepada manfaat alias kepada fungsi sosial. Saya tidak pernah membaca, tidak tahu teman-teman, bahwa orang beriman itu rajin baca Quran. Saya nggak ketemu. Orang yang beriman itu sholatnya rajin, nggak ketemu saya. Nggak tahu teman-teman tuh. Tapi kalau melihat hadis Nabi begitu sederhana. Man kana billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jaruh. Siapa yang terbukti beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia pasti akan memuliakan tetangganya. Tuh. Manfaat. Jadi si imannya itu dirasakan oleh tetangganya sehingga tetangganya merasa dimuliakan. Siapa yang terbukti beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair aw liyasmut. Dia kalau ngomong pasti khair. Dari sanggup diam. Manfaat. Kenapa demikian? Karena sekian banyak ada orang yang sudah rajin sholat, tetapi kerjaannya nyakitin tetangganya. Sekian banyak ada orang rajin sholat, sudah rajin baca Quran, hatam berkali-kali, tapi kalau ngomong nyelekit. Ada nggak gitu? Ada? Nah itu imannya dipertanyakan tuh. Kenapa? Karena kalau sholat itu, praktek sholat itu, amal sholat itu manfaatnya buat siapa? Ya buat dirinya sendiri. Seperti contoh, kalaulah di sini ada orang terkaya, bagi saya bodo amat. Gak ngaruh. Apain harus buat status One Piece? Apaan? Misalkan di Cirengot ada orang terkaya, bagi saya bodo amat. Ngaruh. Tetapi kalau si orang kaya itu dermawan, saya hormat. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia dermawan. Betul? Kekayaan mah jangan sorangan. Mobil ngejegrog, jangan sorangan. Motorna balatak, anggap itu nu manehna itu kabeh itu ya. Udah jangan naon atuh. Tapi ketika dia dermawan, mau berbagi kekayaannya kepada kepentingan umat, baru saya akan hormat kepadanya, bukan karena dia kaya, tetapi karena dia dermawan. Begitupun kalau ada di sini di antara kita yang hadir pejabat tinggi negara, level bupati, misalkan KDM sekalipun, bodo amat. Apa urusan dengan saya? Toh jabatan itu buat dirinya sendiri, kamu orang kata ramai duit, kasarnya kan gitu. Ngan apa ada di Instagram hungkul. Begitu dong kapal hikmah, ternyata dia menyumbang untuk masjid. Bahkan taman bunga dihiasi dengan kembang saringenge. Bang matahari,
Baru saya respect. Lah ini baru pejabat. Saya hormat bukan karena dia jabatannya gubernur, tetapi jabatannya maslahat buat umat. Setuju nggak? Nah, begitupun kalau ada orang yang berilmu, bodoh amat. Ilmu itu buat dirinya sendiri toh. Tapi kalau ilmu itu dia sebarkan dengan tulus ikhlas untuk menerangi kehidupan, mencerdaskan umat, baru saya hormat sama dia. Bukan karena ilmunya, tapi dia mau berbagi dengan ilmunya itu. Karena pintar buat dirinya sendiri. Ya. Jelas. Nah, itu baru bermanfaat. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, dan banyak lagi orang beriman itu memuliakan istrinya, memuliakan anaknya. Walhasil, kenapa dia selalu memuliakan? Karena yang dibacanya Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia. Karena bacaan itu kalau dibaca dengan baik, apapun itu bacaan akan mempengaruhi kejiwaan si pembaca. Gitu. Kepungkur kita wacut baca tentang sejarah pangrok, dah terpengaruh teh. Langsung yang jadi seorang anak pang. Bang Glenn maca historis Persib, dah terpengaruh. Oyong jadi bagian dari Persib. Motor biru, cat imah biru, kopiah biru, celana biru tuh kebenaran. Karena Persib telah mempengaruhi diriku. Nah, nah, begitupun ada orang membaca tentang sesuatu itu terpengaruh. Anak-anak kita aja lihat tuh, nonton Avenger, hayang sudah gitu. Nonton apa tuh? Hah? Bajaj hitam mah klasik teh, nu beh dia ya. Ultraman lah ya ada. Iya, soalnya lo generasi Gen Z bingung. Wah ya gitu. Itu terpengaruh. Seorang anak penonton film Umar bin Khattab ingin seperti Umar. Gitu pasti ada pengaruh. Nah, kenapa orang beriman itu selalu kerjaannya memuliakan? Kenapa? Karena dia terpengaruh oleh bacaannya. Bacaannya Al-Quranul Karim. Bacaan yang sempurna, lagi mulia dan istimewa. Maka dia pasti selalu ingin memanfaatkan hidupnya untuk memuliakan. Itu. Maka kita doakan nih, ya khusus untuk Alzio, Ananda dari Udoroni nih, Masya Allah. Dok, sabar ya. Insya Allah musibah ini menjadikan sebab keluarga Bapak Udo semakin tinggi derajatnya. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kekuatan, ketabahan, kesabaran kepada Ananda Alzio dan kepada tim medis yang menangani. Semoga Allah berikan petunjuk, hidayah, dan semoga kita semua bisa berkumpul kembali. Allah hidupnya berkati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama berhormat Allah. Jadi orang kaya hormati jangan karena dia kaya, bukan karena dia dermawan. Orang berilmu hormati jangan. Oh jangan. Menghormati kalau ilmunya dimanfaatkan, disebarkan gitu. Penguasa pun begitu, hormati kalau kekuasaannya berguna untuk menyelamatkan masyarakat atau menegakkan keadilan. Begitupun kalau kita lihat cewek cantik, buat apa? Itu kan rasa kemanfaatan kurang yang naon gitu, punten gitu. Itu manggelit, emang naon manggelis gitu. Cabak teh bisa majang naon gitu.
Ya, dipajak, dicabak, dicarekan, jangan naon atuh. Gitu. Atasnya di bumi gitu. Baik dicabak, pakai dikekepan, gitu, berpahala. Daripada yang di luar cantik punya buat apa? Ngeres tuh Pak. Melong dicarekan, so kan bingung. Naon mana neuleuh tuh kan jangan naon kali saja gitu mah. Itu teman Pak. Ya, salam Nabi Muhammad. Ya itu ya. Jadi ternyata masa yang Allah anugerahkan itu dinamailah khusr. Maka Allah berfirman wal asr innal insana lafi khusr. Asr demi masa itu. Manusia dalam kerugian. Nah, seperti Allah menciptakan pohon kopi lalu menghasilkan buah kopi. Eta buah kopi lamun dimanfaatkan bisa kita nikmati. Nah itulah umur. Tapi kalau buah kopi sudah matang jatuh dan tidak dimanfaatkan, itulah yang dinamai dengan khusr, kesia-siaan. Sesuatu yang asr karena tidak dimanfaatkan jadilah khusr. Maka wal asr innal insana lafi khusr. Nah, ini umur ini. Jadi ada istilah asr, ada masa awal kejadian dan akhir peristiwa lagi akibat sesuatu yang pernah terjadi, dinamailah dahr. Hal ataka halal insani hinu minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu masa, artinya hidup ini ada awalnya dan ada ujungnya, secara universal dinamailah dahr. Tapi kalau setiap kita ada masa mengawali dan mengakhiri, seperti kajian ini tadi ada mulainya enggak? Ada tong hariwang Ibu, karena ada mulai pasti ada akhir, dinamailah al-waqt, waktu. Nah, kayak sholat tuh inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Maka ada kata mikot, nah perpisahan. Di waktu itu ada saat memulai, saat berakhir. Sholat awalnya salam, takbir, ujung salam gitu. Nah kalau ini umur itu apapun kegiatannya, dia mengerti sehingga kegiatan itu memakmurkan dirinya. Gitu. Jadi sekalipun itu sholat, kalau sholat tidak berdampak kepada perkembangan jiwa, boleh jadi itu bukan umur. Tapi itu boleh jadi asr. Kenapa? Karena berdampak kepada khusr. Maka diperingatkan fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang-orang sholat yang lengah dari hal-hal yang terkait dengan sholat. Nah itu umur. Ada lagi usia. Kalau usia bahasa Arabnya apa? Sinun. Sinun. Jadi usia mah misalkan seseorang wafat 60 tahun. Tah, usia anak. Ini pohon berapa tahun? Usia, bukan umur, usia. Usia mah sinun. Sinun itu usia. Sinun pun bermakna huntu alias gigi. Patokan umur seseorang tempowe huntuna. Kalau ada usia yang sudah tua tapi huntuna rapi, eta kemungkinan 85% tasu huntuna. Sudah saya riset itu. Ngobrol kabar di itu at-tahajud tuh sama seseorang umurnya 58. Gila gitu. Rapi kieu untuna. Urang kan sepolong tuh. Bapak punten waos nih rapi kene ngajejer. Palsu atuh Pak. Wah, palsu. Tos diprediksi. Gitu. Untuk seperti domba ge lamun geus cukup umur, naon cerina? Punglak. Gitu. Jam 5 lain punglaknya kawinkeun budak geus punglak acan lain kitu lain domba tong kakawin jang sang punlak jang. Nah ini umur tuh ruba umrin, banyak umur seseorang panjang tapi sedikit manfaatnya. Jadi umur mah fokus kepada manfaat,
Satu hari kita diberi berapa jam? 24 jam. Boleh jadi nu jadi umur mah mung sajam. Sholat 5 kali 5 sabaraha? 25. Tong 5 teh 10 dah urang mah nya praku 5 mung keber beuneunan. 50 menit lah sholat sapoe. Can sajam kan? Kita mana deui? So. Hah? Gawe belum tuh. Gawe seberapa jam? Perupa belumnya. Pet kita itu sorangan. Kok mana? Waktu yang saat kita di situ disebut umur, dia menjalani kegiatan itu dengan gembira. Ciri nanti. Maka dari umur lahir kata makmur. Makmur tenang tumbuh, berkembang. Si eta meni makmurnya berkembang, membaik, menguat, meninggi. Eta makmur. Lamun menurun, melemah, isyarat asr. Naon asr teh khusrin, dia merugi. Tuh. Naon rugina? Karena kalau kita tidak dimanage usia kita itu atau waktu yang kita terima, saya melihat beki umur ngolotan teh kebanyakan beki ngedul ibadah. Nu katampo ku saya asa beki ngaradul beki kalau teh padahal hampir nyaris nyampe garis finish. Asa beki ngaradul. Bala masuk haji udah keur ngorah teh. Nya geus kalaut atuh naon. Teh haneut di hareupeun sidoro di mah salat ieu. Di bangkar. Dan sehingga yang rajin-rajin itu terkesan anak kecil. Kayak tadi tuh baru bara recet gitu nya. Aratoh wah ngobrol. Ari geus kalot kieu harulong ngejalani tingku naon. Mikiran naon. Nah, sehingga kita lihat tuh lafaz rubah pada hikmah ini bermakna banyak. Tuh. Artinya banyak dari manusia yang umurnya panjang tapi sedikit manfaat. Bahkan orang yang sedikit manfaat itu umur panjang pun itu dilupakan. Bahkan terlupakan kenapa? Keberadaannya tidak menyentuh pribadi yang lain. Nah, karena kalau seseorang itu menyentuh sosok yang lain, terlebih sosok itu menjadi gembira dengan keberadaannya, menjadi senang dengan kehadirannya, pasti keberpisahan akan berdampak kepada rindu. Rindu berarti akan bertemu kembali. Mereka tidak menghasilkan apapun dengan umur yang telah diberikan oleh Allah sebab rasa malas dan kecerobohan yang dimiliki sehingga waktu berlalu begitu saja seperti mimpi. Banyak pula orang yang umurnya pendek namun banyak faidah dan kemanfaatan yang didapat. Kalau kita melihat misalkan siapa tuh Imam Al-Ghazali hanya 54 tahun. Termasuk Imam As-Syafi'i sama 54 tahun juga. Termasuk Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun. Lebih panjang dibanding dengan Nabi Nuh, Nabi Adam yang sampai 950 tahun. Nah, itu bahkan banyak di antara ulama yang lebih pendek lagi siapa tuh? Yang namanya sangat-sangat menggema lintas generasi, Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah masa jabatan cuma 3 tahun, usianya hanya 39 tahun. Tapi mempengaruhi peradaban dunia dan Islam. Termasuk Ibnu Sina, hanya 53 tahun. Jadi banyak orang-orang yang brilian, orang-orang yang berfungsi besar, umurnya pendek, bahkan secara medis hampir kebanyakan diduga kecapean. Ibnu Sina
wafat di tengah perpustakaan kerajaan karena dia berambisi ingin membaca semua kitab yang ada di sana. Sampai lupa makan, akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa. Diduga Ibnu Sina terlalu lelah. Iya mah tuh pemalas dia. Jadi lain cara pe, leles beda. Bedanya cara pe jeung leles beda. Tapi mirip-mirip teh rasana mah tapi benten. Lamun cara pe mah geus migawe, mun horea mah tadi gawe gitu. Hayang ngumbah motor tapi horea teu capek lain tah. Lain. Beda jeung kieu. Alhamdulillah kunaon mang capek geus ngumbah motor, geus beramal tah beda tuh. Nah, bisa. Jadi orang-orang yang diberikan umurnya panjang sekalipun hakikatnya pendek tenawan karena rasa malas dan kecerobohan yang mereka manfaatkan dengan waktu. Waktu itu sesuatu yang semua kita sepakat orang perlu, tapi ketika diberi oleh Allah orang teu dimanfaatkan maksimal. Ya, betul. Maka wajar kata Nabi Muhammad SAW, dua hal yang seringkali manusia kebanyakan tidak pandai bersyukur: satu kesehatan, dua masa lapangan waktu. Lanjut. Jadi orang yang habis waktu dengan rasa malas dan ceroboh sehingga Quran yang satu buku aja gak sempat dia pahami. Padahal cuma satu buku, gak ada revisi lagi. Hanya 30 juz kan sakieu. Umur 20 tahun. Kuat ketengarti. Cik, eta prediksi kusabab capek teuing tuh males-malesan. Males-malesan. 20 tahun berlaku atuh. Keun apal mah geus teu kaudag beunah urang teh. Atuh apa henteu atuh paham-paham. Da urang mah beda zaman, Bang. Urang-urang mah lahir beda jeung budak urang. Budak urang mah sekolah tahfiz, baheula pada eueuh. Ya. Baheula ge beun manglen mun aya tahfiz keleutik beun lebat geus 30 juz, bener. Da baheula mah eueuh atuh. Kabeh kitu, SD Impres baheula kitu. Lompatan, main bal, nyawa pepelenungan. Aduh gambar gitu baheula sekolah teh. Ayeuna mah kan SDIT, ya privat itu ieu. Saguru 5 murid. Baheula mah saguru 50 murid jeung recet ya. Itu beda. Tapi bukan berarti kita mundur. Nah, ya gitu. Paham tidak nih? Paham tidak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jawab, kalau nggak jawab saya jadi takut parah, tapi baik digebugan kayak orang gitu ya. Kali uang, tolong lindungi saya ya, itu wajar ya, tolong ya. Gitu. Saya takut nih. Gitu. Banyak pula orang yang umurnya pendek, namun banyak faidah dan kemanfaatannya didapat. Siga sah, Nabi nu pondok umurnya sah, nu paling pondok. Nabi Isa tuh udah tahu tuh berapa tahun? Hanya 33 tahun. Masa kenabiannya cuma 3 tahun, tapi namanya melangit dan membumi langgeng 3 tahun. Gitu. Halo, hari orang nggak seberapa tahun ya orangnya. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mereka mendapatkan faidah dari ilmu. Tuh. Mereka mendapatkan faidah dari ilmu. Pantas Nabi Muhammad SAW memfardukan tolabul ilmi. Bahkan utlubul ilma minal dahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, cari ilmu sejak lahir sampai mati. Nah, orang-orang yang pendek usianya silakan riset. Tetapi namanya itu mempengaruhi
pemikiran-pemikiran lintas zaman, lintas generasi, bahkan lintas negeri, pasti itu orang menjunjung ilmu, pasti. Dan tidak sekedar itu, ilmunya pun diamalkan. Karena non ilmu mah masih jangan kurang sorangan, bodoh amat saya bilang tadi. Kayak orang kaya bodoh amat. Apain? Nggak ngaruh. Ya. So, jeung Imam Bukhari pernah pangisan. Panacan kulekeun daek nulis tuh. Diwariskeun ke generasi nepi. Jadi orang teh warapal. Coba lamun Imam Bukhari teu nulis harita. Ilmuna manfaat moal begitu matinya geus. Sampai oleh sains diteliti saat Albert Einstein maot di bedah otaknya dicokot. Diteliti cik aya naonan sih ieu teh. Cek asalna pintar-pintar teuing. Beratna 1,23 gram. 1 kilo 2-3 gram. Da urang naonan. Sugan transistor gitu nya sugan aya naon. Oh si IC teh aya kitu we. Sami. Sehingga tidak ada ide di dalam kedokteran untuk donor otak gak ada. Terus di riset mau bisa. Wah naonan. Rumus IMC na wah deh. Teu aya nya. Begitupun orang yang hafal Quran, maot dan otaknya Quran, ada lain dirinya. Maka sebelum mati, mari kita manfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Jangan lihat orang lain. Kenapa? Karena orang lain anugerah yang diberi dengan kamu gak sama. Beda. Mun main bal teh mah sing apa karena posisi weh. Gitu. Ya, itu teh striker, apakah noni kiper, stopper, nges gitu. Tong yang ganti pemain, tong yang tukeran. Duh, resepnya kiper apa diserang we cik tukeran mang, luar biasa. Apa sih? Jalankan fungsi kita masing-masing dan kita tidak akan pernah menemukan barang berharga dalam diri kita kalau kita selalu melihat orang lain. Tuh batu rumahnya bisa kieu, bisa kitu, ari urang salah kamu lebat hari batu lah tuh. Duh, da urangnya hayangnya siga si eta. Nyumbang ka dieu, nyumbang ka ditu, donasi ka dieu, hayang urangnya. Ngan hanjak ka ieu duit teu pikiran keneh. Tong mikiran eueuh saat itu apa yang ada lakukan. Gitu. Yang penting adalah manfaat. Tuh. Dan asrar di waktu yang singkat, di waktu yang tidak dapat ditemukan oleh selain mereka dengan kurun yang lama. Tuh, tinggal. Jadi manusia itu untuk menyadari tentang anugerah yang Allah berikan kepada mereka itu butuh kurun waktu yang lama secara ukuran umum. Contoh dari hal itu adalah seperti ahli mazdub besertakan suluk atau suluknya saja tuh. Ahli mazdub teh yang sedang melakukan suluk perjalanan menempuh dalam setiap jamnya jarak yang tidak mampu dilakukan oleh ahli suluk saja dalam beberapa tahun. Mereka ahli fikrah disertai dengan khidmah tuh. Jadi ayah ahli fikir. Fikratu sa'atin khairun min ibadati sab'ina sannah. Berfikir 1 jam lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Tuh. Ya. Jadi berpikir selama satu jam. Tafakur teh lah. Gitu. Tafakur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun yang tanpa ilmu, tanpa kita mengerti. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu berkata, semua waktu kami adalah Lailatul Qadar. Tuh. Jadi ada berpendapat tuh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mah semua waktu kami adalah Lailatul Qadar. Walhasil naon? Dia sudah sampai, dia merasakan di setiap saat itu sebetulnya tempat atau masa turunnya Al-Quran.
turun. Itu makanya ayat-ayat tertulis, ada ayat-ayat yang tidak tertulis. Itu. Jadi kalau kita tadi melihat hujan Quran bukan? Quran sebetulnya. Ini Quran ayat Pak. Kan ayat kalimat nah ieu faktana. Oh iya tinggal bacakeun ayat tang apa. Lihat pohon Quran ini kan. Semua yang ada di Quran dalam kenyataan faktanya ada. Oh iya teh animal teh ya. Ningali sireum ingat kah? Animal. Ningali gajah ingat kah? Alfil. Gitu. Lihat lebah ingat? Anahal. Lihat wanita? Anisa Allah. Beda ya pengagum wanita mah. Melihat malam? Alail. Melihat duha? Waduha. Tinggal dibacakan ayat. Kenapa? Datang waktu duha. Masya Allah. Alhamdulillah. Waduha walaili idha. Mau naik. Mau naik gitu. Sholat duha itu atau macam-macam sholat aduhana itu. Di malam lah. Waktu duha mah tara kalangkung. Tiap dintennya. Nyabunya. Dongkap wae ngan teuing sholat mah gitu. Berkata Al-Qadi Abu Bakar Al-Arabi Al-Ma'rifi murid dari Imam Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu salah satu orang yang sangat-sangat produktif dalam menulis. Umurnya 54. Oh. Dan teka hati ya, saking gue tekun, tapi buku karyana 200. Coba deh kemana. Karyanya mengalahkan umur. Barujung kita blognya karena eta tara ulin gitu nya kumanya tara main bal nya meureun tak iraha mun ulin iraha nulis teh tara turing beureun Al-Ghazali mah jadi 54 tahun pan dipotong masa kanak-kanak sok potong mata belajar dipotong masa memahami 54 tahun, mungkin 10 tahun. Tapi bisa hasil karya besar sampai 200 kitab. Yang terpopuler disebutnya Ihya Ulumuddin. Sampai mendapat julukan Hujatul Islam. Tuh. Hujatul Islam. Jelema lain tak? Ya, nih sajeng urang sarua, sirah kieu sarua leungeun dua sarua jeung urang. Parab kalau sekali kurang parab gitu dengan mutu eleh gitu kan ya tuh aku memberi isyarat kepada guruku Abu Hamid atas uzlah yang dilakukannya dan atas terputusnya anugerah ilmu yang telah diberikan kepadanya. Aku berkata kepadanya, wahai guruku, menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat umum adalah paling utama ibadah. Tuh. Jadi satu waktu Imam Ghazali itu pernah liren ceramah, liren ngajar di Darul Najwah. Kenapa? Karena disindir oleh kakaknya. Nah, Al-Ghazali saat itu fokus dengan pengetahuan, kakaknya sarua karena Ahmad oge sarua. Itu seorang naon supi tasawuf lah. Lebih kepada pembersihan jiwa. Sedang ceramah katanya begitu. Eta Al-Ghazali keur ngojor di depan Mas nonton ribuan umat. Lalu kakaknya berteriak, "Hei, batu asah. Sampai kapan kau mempertajam orang sementara dirimu tumpul?" Kalimat itu membuat hati Al-Ghazali tercabik-cabik hingga beliau sementara gantung sorban. Reun saya ngajar. Lahan sabab karena lanceukna apal persis kumaha di imah. Saya sering bilang di luar imah mah urang bisa pura-pura. Ya, punten nya. Pami ninggal nu hadir di dieu pan atawisna kudu balager, kitu sarabar gitu kan. Sok tinggal. Aslina urang mah di imah mah teu bisa pura-pura di imah. Hampura. Saayana di imah mah. Nya.
Aya payudun pejabat maka pura-pura, payudun orang berilmu, orang yang bisa pura-pura di imah mah. Aslina itulah Anda. Nah, yang ingetan ya Ghazali gitu. Hayu atuh orang sibuk dengan ilmu yang bermanfaat umum adalah paling utama ibadah. Rasul telah bersabda, sungguh satu orang yang menunjukkan jalan menuju hidayah Allah lebih baik daripada matahari saat kemunculannya. Lantas sang guru berkata, tatkala rembulan keselamatan telah muncul di cakrawala irodah dan matahari usul telah bersinar di bumi usul. Nah, eta cenah teh di semangatan deui. Jadi menunjukkan seorang itu pada hidayah lebih baik daripada matahari saat kemunculannya. Bahkan ada yang mengatakan dari selain lebih baik dari apa yang tersinari oleh matahari dari timur sampai barat. Aku pernah tinggalkan Laila dan Su'aid sendiri di tempat terasing. Ada syair nih. Kini aku pulang membenahi rumahku yang awal. Kerinduan demi kerinduan memanggilku. Oh pelan-pelan Tuhan, inilah rumah-rumah orang yang kau cinta, aku singgah. Nah, walhasil ini sebuah gambaran kembali mengajak seorang Ghazali untuk duduk di rumah Allah lagi. Taman-taman sorga majelis ilmu. Lihatlah orang yang telah diperlihatkan oleh Allah keberkahan umur dan buah dari waktunya. Pasti beda ada orang yang usianya berkah dikarenakan makmur memanfaatkan waktu sesuai tujuan Allah penciptaan, dan orang yang sekedar hidup pasti beda. Bagaimana ia memilih waktu untuk hal yang lebih utama dan agak utama agar menemukan faidah dari waktunya itu. Jadi orang-orang yang mengerti dengan waktu itu, dia tahu kalau malam mesti berbuat apa gitu. Kalau siang berbuat apa sesuai fungsi kita masing-masing aja. Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. As-Satibi bercerita Ahmad bin Abil Hawari bercakap-cakap dengan Abi Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an, sungguh aku menginginkan seperti Bani Israel. Wah. Ditanyakan kepadanya, apa yang kau inginkan? Ia menjawab umur 80 tahun. Abu Sulaiman berkata, demi Allah, Allah tidaklah menginginkan dari kita menjadi tua kurus kering, dan Allah tidaklah mengharapkan dari kita kecuali ketulusan niat dari sisinya. Permintaanmu seperti mereka yang berumur panjang dapat terpenuhi dalam masa 10 hari jikalau hatimu tulus dengannya. Walhasil 10 poe oge lamun tulus barang jeung Allah mah sarua jeung 80 tahun. Maka jeung Allah ada lipatan-lipatan waktu sebagai kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umur umat Nabi Muhammad itu cenderung relatif pendek dibanding umat-umat para pendahulu kita. Ya, alhamdulillah sudah ada manfaatnya itu. Jadi materi malam ini mari kita insafi lagi, kita sadar lagi bahwa kita akan pulang kepada Allah sebelum wafat. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah anugerahkan kepada kita hayatan thayyibah, dan saat ajal menjemput kita semoga Allah anugerahkan husnul khatimah. Terima kasih hadirin Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.